Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teori Bilangan dengan anggota Nimade Kresti Surasti dengan NIM 2013011 011026, Niluh Putu Risma Damayanti dengan NIM 2013011 011059, dan Gede Kusuma Permana dengan NIM 2013011 011061. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bentuk kanonik. Baik, yang pertama, kita akan membahas pengertian bentuk kanonik. Bentuk kanonik merupakan fungsi Boolean yang diekspresikan dalam bentuk sum of product disingkat SOP atau product of sum disingkat SOP, dengan minterm sebagai istilah dari SOP dan maxterm sebagai istilah dari POS. Selain itu, kanonik memiliki literal yang lengkap. Selanjutnya, ada macam-macam bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua, ada perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contoh dari SOP dan POS adalah yang pertama, f x y z sama dengan x absen kali y absen kali z tambah x kali y absen kali z absen ditambah x kali y kali z. Itu disebut dengan SOP. Setiap suku atau term disebut dengan minterm. Yang kedua, ada g x y z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x tambah y absen ditambah z dikali x tambah y absen ditambah z absen dikali x absen ditambah y ditambah z absen dikali x absen tambah y absen ditambah z. Itu disebut dengan POS. Setiap suku atau term disebut dengan maxterm. Setiap minterm atau exterm mengandung literal yang lengkap. Selanjutnya adalah minterm dan maxterm fungsi Boolean dua peubah. Di sini kita memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Saat x 0 dan y 0, di minterm sukunya x absen kali y absen dan dilambangkan dengan m0. Sedangkan di maxterm sukunya x tambah y dan dilambangkan dengan m besar 0. Kemudian untuk x0 dan y1 di minterm sukunya x absen kali y dan dilambangkan dengan m1. Sedangkan di maxterm sukunya x tambah y absen dan dilambangkan dengan m besar 1. Kemudian untuk x1 dan y0 di minterm sukunya x kali y absen dilambangkan dengan m2, dan di maxterm sukunya adalah x absen tambah y dilambangkan dengan m besar 2. Kemudian di x1 dan y1 di minterm sukunya x kali y dilambangkan dengan m3, dan di maxterm sukunya x absen ditambah y absen dilambangkan dengan m besar 3. Materi selanjutnya yaitu minterm dan maxterm fungsi Boolean tiga peubah, di mana dalam materi ini terdapat tiga variabel yaitu x, y, dan z. Langsung saja, untuk koefisien x 0, koefisien y 0, dan z 0, dalam minterm sukunya x aksen dikali y aksen dikali z aksen, lambangnya m0. Kemudian dalam maxterm sukunya x ditambah y ditambah z, lambangnya m besar 0. Kemudian koefisien x0, y0, z1 dalam minterm sukunya x aksen dikali y aksen dikali z, lambangnya m1. Kemudian dalam maxterm sukunya x ditambah y ditambah z aksen, lambangnya m besar 1. Kemudian untuk x0, y1, z0 dalam minterm sukunya
X aksen dikali Y dikali Z aksen, lambangnya M2. Kemudian dalam max term, sukunya X ditambah Y aksen ditambah Z, lambangnya M besar 2. Kemudian untuk X0, Y1, Z1, dalam min term, sukunya X aksen dikali Y dikali Z, lambangnya M3. Kemudian dalam max term, sukunya X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, lambangnya M besar 3. Kemudian untuk X1, Y0, Z0, dalam min term, sukunya X dikali Y aksen dikali Z aksen, lambangnya M4. Kemudian dalam max term, sukunya X aksen ditambah Y aksen, ditambah Y ditambah Z, lambangnya M besar 4. Kemudian untuk X1, Y0, Z1, dalam min terms, sukunya X dikali Y aksen dikali Z, lambangnya M5. Kemudian dalam max term, sukunya X aksen tambah Y tambah Z aksen, lambangnya M besar 5. Kemudian untuk X1, Y1, Z0, dalam min term, sukunya X dikali Y dikali Z aksen, lambangnya M6. Kemudian dalam max term, sukunya X aksen ditambah Y aksen ditambah Z, lambangnya M besar 6. Kemudian yang terakhir, X1, Y1, Z1, dalam min term, sukunya X dikali Y dikali Z, lambangnya M7. Kemudian dalam max term, sukunya X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen, lambangnya M besar 7. Yang selanjutnya yaitu SOP dan POS. Suatu fungsi Boolean dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran yang diketahui dengan membentuk minterm atau maxterm dari setiap kombinasinya. Untuk membentuk SOP, tinjau kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 1. Kemudian, untuk membentuk POS, tinjau kombinasi peubah-peubah yang menghasilkan nilai 0. Berikut merupakan contoh soal tabel kebenaran dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Penyelesaian atau solusi dari SOP yaitu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 bisa kita lihat dalam tabel di samping, yaitu 001, 100, dan 111. Fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah f x y z sama dengan x aksen dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z, atau juga bisa dengan menggunakan lambang f x y z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma 147. Penyelesaian atau solusi POS adalah kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 seperti pada tabel di samping, yaitu 000, 010, 011, 101, dan 110. Kemudian, fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah f x y z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z aksen dikali x aksen ditambah y ditambah z aksen
dikali X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Atau bisa menggunakan lambang maxterm. F X Y Z sama dengan M besar 0 dikali M besar 2 dikali M besar 3 dikali M besar 5 dikali M besar 6 sama dengan produk 0, 2, 3, 5, 6. Baik, di slide selanjutnya, untuk menyatakan fungsi boolean dalam bentuk sub atau post dapat dilakukan dengan melengkapi literalnya, membuat tabel kebenaran. Contoh, nyatakan fungsi boolean if x, y, z sama dengan x plus y aksen z dalam bentuk kanonik sub dan post. Cara 1, f x, y, z sama dengan x plus y aksen z. Yang A, sub x sama dengan x dalam kurung y plus y aksen sama dengan xy plus xy aksen sama dengan xy z plus z aksen plus xy aksen dalam kurung z plus z aksen sama dengan xyz plus xyz aksen plus xy aksen z plus xy aksen z aksen. Y aksen z sama dengan y aksen z kali x plus x aksen sama dengan xy aksen z plus x aksen y aksen z. Jadi f xyz sama dengan x plus y aksen z sama dengan xyz plus xyz aksen plus xy aksen z plus xy aksen z aksen plus xy aksen z plus x aksen y aksen z sama dengan x aksen y aksen z plus xy aksen z aksen plus xy aksen z plus xy z aksen plus xyz, atau f xyz sama dengan m1 plus m4 plus m5 plus m6 plus m7 sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk solusinya B, untuk solusi postnya sama dengan sub sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7, maka post sama dengan 0, 2, 3 sama dengan x plus y plus z kali x plus y aksen plus z kali x plus y aksen plus z aksen. Nah, bentuk baku dari fungsi boolean tidak harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya f fungsi xyz sama dengan y aksen plus xy plus x aksen yz. Bentuk baku sub f xyz sama dengan x y aksen plus z kali x aksen plus y plus z aksen. Bentuk baku post.